Kalian tahu gak sih teknologi paling revolusi pada abad ini? Ya, betul, sistem komunikasi seluler. Pada kali ini, saya akan mengupas tuntas bagaimana teknologi ini bekerja, mulai dari konsep dasar sel dan menara sel hingga evolusi teknologi dari generasi pertama hingga generasi kelima. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Alpia Hoirunisa dengan NIM 232101307. Apa sih sistem komunikasi seluler? Sistem komunikasi seluler adalah sistem telekomunikasi radio yang membagi area layanan menjadi sel-sel kecil. Setiap sel memiliki menara sel yang memancarkan sinyal radio untuk melayani perangkat pengguna seperti ponsel. Sistem ini memungkinkan komunikasi bergerak secara luas dan menjadi tulang punggung dari banyak layanan modern. Bayangkan, sebuah kota besar yang dibagi menjadi beberapa kecamatan. Setiap kecamatan ini bisa kita analogikan sebagai sebuah sel dalam sistem komunikasi seluler. Sel adalah area geografis terkecil yang dilayani oleh satu stasiun basis atau yang biasa disebut BTS. Ukuran sel bisa bervariasi tergantung pada kepadatan pendukung, topologi wilayah, dan jenis layanan yang ditawarkan. Di daerah perkotaan yang padat, ukuran sel cenderung lebih kecil dibandingkan dengan daerah pedesaan. Setiap sel memiliki fungsi utama, yaitu memberikan layanan komunikasi kepada perangkat pengguna di wilayah tersebut. Batasan antara satu sel dengan sel lainnya disebut sebagai sel edge. Ketika perangkat bergerak mendekati atau melewati sel edge, maka akan terjadi proses handoff, yaitu perpindahan koneksi dari satu sel ke sel lainnya. Yang selanjutnya, menara sel adalah struktur fisik yang menampung peralatan radio untuk mengirimkan dan menerima sinyal. Menara sel ini seringkali kita lihat menjulang tinggi di berbagai tempat, terutama daerah perkotaan. Fungsi menara sel yaitu transmisi sinyal, yaitu menara sel memancarkan sinyal radio ke perangkat pengguna di dalam sel. Selanjutnya, penerimaan sinyal. Menara sel menerima sinyal dari perangkat pengguna dan meneruskan ke jaringan inti. Handoff. Menara sel berperan penting dalam proses handoff, yaitu ketika perangkat pengguna berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Komponen utama menara sel yaitu antena, bagian yang memancarkan dan menerima sinyal radio. Transceiver, perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang radio dan sebaliknya. Peralatan radio berfungsi. Peralatan lain yang mendukung operasi menara sel seperti amplifier, filter, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu evolusi teknologi seluler generasi 1 hingga 5. Ini gambarnya. Generasi pertama yaitu era analog, menggunakan teknologi analog untuk mengirimkan sinyal suara. Kualitas suara masih terbatas dan hanya mendukung panggilan suara sederhana. Contohnya sistem AMPS yang populer pada masanya. Yang kedua, generasi kedua yaitu digital dan SMS, menggunakan teknologi digital untuk mengirimkan data termasuk suara dan pesan teks yaitu SMS. Kualitas suara membaik dan SMS menjadi fitur yang sangat populer. Contohnya GSM, CDMA, HSDPA, dan HSUPA. Generasi ketiga, internet di genggaman, membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan data, memungkinkan akses internet yang lebih cepat dan lebih baik, mendukung layanan multimedia seperti video streaming dan konferensi video. Contohnya WCDMA dan CDMA, HSDPA dan HSUPA. Generasi keempat, revolusi data, menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan kapasitas jaringan yang besar, mendukung layanan data yang lebih kompleks seperti video streaming berkualitas tinggi, game online, dan aplikasi real time. Contohnya LTE. Generasi kelima yaitu masa depan konektivitas, kecepatan data yang jauh lebih tinggi dari 4G, latensi yang sangat rendah, dan kapasitas jaringan yang jauh lebih besar, mendukung berbagai aplikasi baru seperti Internet of Things atau LOT, kendaraan otonom, augmented reality, dan virtual reality. Ini adalah perbandingan singkat generasi seluler. Dan kesimpulannya, sistem komunikasi seluler telah mengalami evolusi yang sangat pesat dari generasi ke generasi. Konsep reuse frekuensi dan handoff adalah kunci dalam menjaga kinerja dan kapasitas sistem. Dengan munculnya teknologi 5G, kita dapat mengharapkan inovasi baru yang akan mengubah cara kita hidup dan bekerja.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.